38. Kalista He mengundurkan diri. Menyelamatkan orang jauh lebih sulit daripada membunuh orang. Dulu, ada master hebat dari Amerika Serikat yang tidak terima dengan Kaisar Dewa Louis. Oleh karena itu ia membawa sekelompok murid dan cucu murid ke perbatasan negara Long untuk menantang keagungan Aula Tianxia. Namun dikalahkan Louis Lu. Dari awal hingga akhir, ekspresi wajahnya tetap terlihat santai. Tapi hari ini, menghadapi sindrom dingin gadis kecil ini, Louis Lu justru menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh gadis kecil ini sangat lemah. Sama sekali tidak dapat menahan energi sejati yang terlalu kuat. Louis Lu hanya bisa mengontrol kekuatan energi sejati dengan hati-hati. Ini seperti menjadi master hebat yang telah mencapai puncak. Hanya mengeluarkan satu tinjuan bisa mencapai kekuatan 5000 kg. Justru ia harus mengeluarkan kekuatan yang hanya bisa membunuh seekor semut. Kekurangan dan kelebihan juga tidak boleh. Bisa dibayangkan sungguh sulit dikontrol. Pengobatan ini berlangsung selama setengah jam. Gadis kecil ini akhirnya menangis. Rasa dingin di tubuhnya benar-benar menghilang. Wajahnya yang pucat sebelumnya juga berubah sedikit membaik. Wanita ini menunggu dengan cemas di luar tirai. Hingga ia mendengar tangisan putrinya. Hatinya yang merasa tegang baru merasa lega. Nah, melihat Louis Lu keluar dengan gadis kecil di pelukannya. Wanita ini bergegas menghampiri. Ibu, aku sudah tidak dingin. Mendengar suara gadis kecil ini, air mata gembira wanita ini kembali mengalir. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Anda yang menyelamatkan nyawa putri aku. Sekalipun menghabiskan kekayaanku, aku juga akan membalas kebaikan Anda. Ujar wanita ini dengan rasa terima kasih. Louis Lu menatap ke arah wanita ini sekilas. Ia berpakaian sederhana dan tidak terlihat seperti dari keluarga kaya. Oleh karena itu ia berujar, biaya konsultasi 100 kuai RMB. 100. Wanita ini mematung sejenak. Ini adalah nyawa manusia. Dan wanita ini sudah siap menjual segalanya. Dokter, maksud Anda 1 juta kuai RMB. Wanita ini bertanya dengan hati-hati. 100 kuai RMB. Simpan sisa uangnya untuk membeli lebih banyak makanan bergizi untuk putrimu. Dek. Begitu Louis Lu usai berujar. Wanita ini berlutut dengan air mata berlinang di kedua netranya. Dan menolak untuk bangun. Hingga Louis Lu berujar dengan kesal. Tidak perlu berlutut. Putrimu baru saja sembuh. Cepat bawa ia pulang untuk beristirahat. Baik, baik. Terima kasih dokter. Nah. Cepat terima kasih kepada dokter. Terima kasih, kakak. Gadis kecil ini berujar dengan suara manis. Mereka terus mengucapkan terima kasih. Lalu meninggalkan klinik Xinglin. Louis Lu akhirnya menghela napas lega. Berkonsentrasi selama setengah jam. Di waktu bersamaan bahkan harus mengontrol masukan energi sejati. Sejujurnya, sekalipun Louis Lu juga sedikit kesulitan. Namun melihat wajah bahagia gadis kecil ini saat meninggalkan tempat, semuanya terasa pantas. Duduk di atas kursi, memejamkan mata dan istirahat sejenak. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Elsa Lin bergegas kembali dan bertanya dengan cemas. Dek, kamu baik-baik saja, kan? Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berujar. Aku baik-baik saja, Kak. Kamu pelan-pelan. Goyang. Baguslah jika tidak ada apa-apa. Elsa Lin menghela napas lega. Namun selanjutnya ia menyalahkannya. Mengapa kamu tidak menjawab telepon saat aku menelponmu? Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku karena dirimu? Louis Lu mengeluarkan ponselnya dan melihat. Benar saja terdiri lebih dari 20 panggilan tidak terjawab. Semuanya dari Elsa Lin.
Ketika Elsa Lin melakukan panggilan telepon pertama, Louis Lu sedang menegur wanita itu. Oleh karena itu ia tidak menjawab telepon. Kemudian melihat gadis kecil ini sakit kritis. Supaya tetap fokus selama perawatan, Louis Lu langsung mengatur ponselnya menjadi tanpa suara. Tidak menyangka membuat kakaknya sangat khawatir. Louis Lu merasa sedikit bersalah. Cepat katakan, apa yang terjadi? Elsa Lin dalam keadaan linglung sekarang. Baru saja kembali. Ia pun melihat Louis Lu sendirian di klinik Xinglin. Peter Li tidak ada di sini. Begitu pula dengan pasien. Oleh karena itu ia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi Louis Lu menceritakan apa yang terjadi kepada Elsa Lin. Keterlaluan. Aku tidak menyangka akan ada pembunuh di klinik medisku. Ia masih berani menelepon dan memarahiku. Elsa Lin sangat marah. Ia sendiri juga mempelajari kedokteran. Setelah mendengar penjelasan gejala Louis Lu, ia pun sudah tahu pihak mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, ia tentu percaya dengan Louis Lu. Louis Lu menghiburnya dan berujar, "Kak, sudah jangan marah lagi. Dokter sampah sepertinya lebih baik pergi. Meninggalkannya di sini bekerja. Cepat atau lambat akan terjadi sesuatu." Elsa Lin menghela napas. Awalnya aku merekrut ia karena ia adalah murid Tuan Yu. Aku tidak menyangka etika medisnya ternyata begitu buruk. Ia juga merasa sangat tidak berdaya dalam hal keterampilan medis. Elsa Lin tidak berpikir tingkatnya lebih rendah daripada Peter Li. Hanya saja reputasinya tidak sebaik Peter Li. Siapa suruh ia adalah murid dari seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Jika Elsa Lin tidak membuka klinik sendiri, namun memilih untuk terus bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiang. Selama ia bertahan, reputasinya pasti juga akan menyebar perlahan. Tapi, hal yang membuat Elsa Lin tertekan adalah setelah ia menolak cinta dari putra direktur departemen, ia dikucilkan oleh departemen di mana-mana. Sungguh tertekan. Oleh karena itu Elsa Lin mengundurkan diri dan keluar bekerja sendiri. Namun membuka klinik sendiri bukanlah hal mudah juga. Kak Lin. Pada saat ini, seorang gadis muda tiba-tiba masuk dari pintu luar. Elsa Lin melihatnya. Nada bicaranya berubah lembut dan berujar, "Kalista, untungnya kamu membantuku bekerja selama setengah hari kemarin. Hari ini kamu istirahatlah." Gadis yang datang bernama Kalista He, juga merupakan dokter rawat inap di klinik Xinglin. Ia baru saja lulus dari universitas kurang dari setahun, dan kualifikasinya paling rendah. Kalista He berujar, "Kak Lin, aku sudah mendengar tentang Dr. Li. Kamu juga jangan terlalu sedih." Elsa Lin tersenyum dan berujar, "Tidak menyangka di saat seperti ini kamu masih bisa datang untuk menghiburku. Benar-benar baik, Kak Lin. Sebenarnya, aku datang untuk mengundurkan diri." Kalista He ragu sejenak, namun tiba-tiba berujar, "Bersambung."